Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang pembesaran 100 ekor anakan entok pejantan, hasilkan 10 juta rupiah dalam jangka waktu 3,5 bulan sampai dengan 4 bulan. Nah, simak video ini tanpa skip-skip agar sahabat peternak entok sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, di kandang saya sering sekali saya itu membesarkan khususnya 100 ekor pejantan sampai dengan 120 teman-teman sekalian. Maksimal itu pernah saya besarkan 200 ekor pejantan. Nah, biasanya hanya sedikit-sedikit, kadang 30 ekor, terkadang 50 ekor sampai dengan 60 ekor. Nah, tapi kalau nantinya untuk tabungan kedepannya itu biasanya sampai dengan 100 ekor, khususnya pejantan semuanya teman-teman sekalian. Nah, jadi bagi sahabat peternak entok yang masih belum memiliki anakan entok pejantan, itu saya sarankan untuk membeli dahulu, dan harga pasaran sekarang itu 13.000 sampai dengan 12.000 rupiah per ekornya. Nah, tapi strategi kita kali ini, kalau kita masih belum memiliki entoknya, itu saya sarankan membeli di beberapa orang peternak. Contohnya ada 10 peternak, kawan-kawan sekalian, belilah 10 ekor di satu tempat sampai dengan memenuhi kuotanya itu 100 ekor anakan entok. Karena biasanya sahabat peternak itu kalau kita membeli hanya pejantan saja biasanya tidak dikasih kawan-kawan sekalian, ataupun tidak dikasih skala besar, hanya beberapa ekor saja yang dilepas. Karena kan peternak juga ingin membesarkan anakan pejantannya juga untuk jadi basor penerus nantinya. Jadi jika sahabat peternak entok juga sudah memiliki, seperti saya ini sudah memiliki 100 ekor entok pejantannya, maka tinggal proses pembesaran saja. Tapi kalau masih belum memiliki, satu ekornya usia 1 minggu itu di harga 12 sampai dengan 13.000. Maka modal awal jika sahabat peternak entok masih belum memiliki anakannya atau DOE-nya, itu modal awal sudah mencapai 1.200.000 sampai dengan 1.300.000 tergantung kualitas anakan entok tersebut. Nah, untuk saya kan sudah istilahnya sudah gratis, tidak ada mengeluarkan biaya pembibitan lagi. Nah, biasanya saya besarkan kawan-kawan sekalian. Dan untuk pakan anakan entok biasanya di usia 0 sampai dengan 1 bulan itu saya masih menggunakan pelet. Nah, pelet ini pakan starter untuk anakan ayam yang halus teman-teman sekalian, yang masih halus seperti tepung. Nah, itu saya berikan sampai dengan usia 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu saya ganti pakannya dengan pakan yang sudah bertekstur sedikit seperti Pur 511, Pur 512. Nah, seperti itu kan kalau sudah ada sedikit tekstur peletnya, sehingga anakan entok juga masih mudah untuk mengkonsumsi pelet tersebut. Nah, setelah memasuki usia 3 minggu sampai dengan 1 bulan, itu biasanya pakan sudah saya mix, sudah saya campurkan sedikit demi sedikit untuk memperkenalkan yang namanya pelet, untuk memperkenalkan yang namanya dedak kawan-kawan sekalian. Jadi dedak itu saya sisipkan sedikit demi sedikit untuk pengenalan anakan entok tadi dengan dedak padi. Nah, dedak padinya juga sedikit saya campurkan 50/50. Nah, setelah usianya memasuki 1 bulan 2 minggu, itu sudah tidak ada yang namanya pelet lagi. Nah, jadi biaya pelet itu sudah kita hilangkan. Nah, jadi saya langsung memasukkan pakan-pakan alternatif yang sudah saya jalankan selama ini berupa limbah ikan. Jadi insang ikan lele, limbahnya itu ada berupa insang ikan lele teman-teman sekalian, usus-usus ikannya dan lain-lain. Jadi itu saya masak sampai lebih kurang 1 jaman, intinya sampai mendidih kawan-kawan sekalian insang ikan lelenya. Nah, setelah sudah mendidih baru dicampurkan dengan dedak padi, diaduk rata. Intinya dalam proses pemberian untuk anakan entok usia 1 bulan 2 minggu itu tidak boleh basah
tidak boleh sampai basah tempat dedak padi dan insang lilin itu tidak boleh basah teksturnya, hanya sekedar setengah basah gitu kawan-kawan sekalian. Jadi tidak terlalu basah ya tidak terlalu kering juga. Pokoknya anakan entok itu dalam proses makan itu ya gampang untuk mengkonsumsi makanan yang kita berikan tersebut. Intinya tidak boleh basah. Kalau terlalu basah juga itu tidak baik kawan-kawan sekalian, bisa mengundang bakteri-bakteri ataupun bisa memicu datangnya lalat jika pakannya tidak habis. Nah, tempat pakan juga wajib kita jaga 1 hari sekali. Itu diwajibkan untuk dicuci menggunakan sabun. Jadi kita cuci tempat pakannya menggunakan sabun, kita lap, lalu kita beri pakan lagi di tempat anakan entoknya. Tujuannya agar tempat pakan kita itu tidak berjamur. Kalau berjamur bisa menyebabkan jika dikonsumsi oleh anakan entok, makanan yang kita buat itu dan tempatnya berjamur bisa memicu datangnya lalat yang pertama teman-teman sekalian, dan juga bisa membuat anakan entok ini terkena berak kapur ataupun kolera, disebut kolera. Jadi saya sarankan memang tempatnya harus bersih, dan media untuk anakan entok biasa saya gunakan itu kandang dengan alas kandang atau bawah kandang untuk pijakan anakan entok ini berupa kawat jaring, sehingga kotoran pada saat entok itu langsung bisa turun ke lantai ataupun ke bawah tanah, sehingga tidak terinjak-injak lagi oleh anakan entok, sehingga amoniak tadi tidak terinjak dan mengotori bulu anakan entok. Karena kan ada terkadang kawan-kawan sekalian anakan entoknya ini dikasih alasnya papan, sehingga amoniaknya terkena bulunya dan bulunya basah teman-teman sekalian. Anakan entoknya kedinginan, jadi bisa membuat anakan entok ini pertumbuhannya semakin melambat karena memang kondisi kandang yang tidak steril untuk pembesaran. Nah, setelah memasuki usia 2 bulan itu biasanya sudah saya semi umbar kawan-kawan sekalian. Setiap pagi itu saya jemur anakan entoknya di tanah, di bawah tanah itu sampai dengan 2 minggu. Jadi ini dia posisinya kawan-kawan sekalian. Setiap pagi kandang tadi kita keluarkan sehingga terkena langsung sinar matahari. Setiap hari itu saya jemur lebih kurang 30 menit kita jemur anakan entoknya biar sehat badannya. Dan pada saat malam jika bulunya basah, nah anakan entoknya lebih kurang seperti ini. Dan pada saat malam bulunya basah itu kita jemurlah kandangnya biar supaya bulunya cepat kering, dan anakan entok juga lebih sehat jika terkena sinar matahari pagi. Tapi tidak boleh terlalu lama teman-teman sekalian, hanya 30 menit lalu kita angkat, kita taruh anakan entok ini, kita letakkan anakan entok ini di tempat yang teduh, di bawah pohon boleh teman-teman sekalian. Intinya tidak terkena panas lagi. Nah, setelah memasuki usia 2 bulan pas, anakan entok ini sudah bisa kita, ataupun 2 bulan 2 minggu sampai dengan 2 bulan 1 minggu itu sudah bisa kita letakkan di tanah. Jadi sudah bebas kita campurkan seperti yang ada di video ini belum ada 2 bulan kawan-kawan sekalian. Adapun 1 bulanan 1 minggu, 1 bulan 2 minggu masih dicampur dengan indukan ini, karena memang di sini masih belum disortir mana jantan mana betina. Nah, jadi biasanya setelah 2 bulan itu kita berikan pakan tambahan seperti sayur-sayuran berupa kol, kangkung, dan juga sayur-sayuran yang lain yang bisa untuk kita berikan pakan untuk anakan entok ini. Nah, jadi biaya pakannya itu dengan sayur-sayuran bisa lebih mudah dan murah. Nah, kenapa diberikan sayur-sayuran pada saat usia 2 bulan ini ataupun 2 bulan 2 minggu ini? Karena pada saat usia segini itu anakan entok lagi proses pembentukan bulu sayap. Jadi banyak sekali terjadi kasus anakan entok ini memakani bulu teman-teman sekalian. Bulu-bulu mudanya itu dimakani. Ya ini kawan-kawan sekalian, karena anakan entok ini satu kurang makan, masih kurang makan ya, dan juga kurang protein berupa serat, protein juga kurang, sehingga pada saat siang hari panas cuacanya terik dia kekurangan protein ataupun kekurangan air minum, bisa juga kekurangan makan juga bisa, sehingga dia memakannya bulu-bulu anakan entok lainnya. Jadi ini jadi masalah teman-teman sekalian. Nah,
Jadi pada saat siang hari saya rutin memberikan sayur-sayuran yang sudah dipotong-potong untuk anakan entok tersebut sehingga pertumbuhannya cepat besar. Nah, setelah memasuki usia 3 minggu itu biasanya bobot badan anakan entoknya dari channel Entok Medan ini sudah rata-rata itu 2,5 kg teman-teman sekalian. Ada yang 2,5 kg, ada yang 27, 26. Rata kalau jantan ini cepat besarnya dan proses pertumbuhan bobot badannya juga cepat. Nah, biasanya saya jual itu di usia 4 bulan sampai dengan 3,5 bulan, tapi rata itu di usia 4 bulan, sehingga para pembeli ataupun yang penjual pedagang potong itu tidak kecewa dengan hasil panen saya. Jadi saya jual itu di usia 4 bulan. Nah, usia 3 bulan itu dia sudah mulai nutup bulunya, nutup sayapnya. Jadi memang rata-rata di area Medan Binjai ini itu para peternak ataupun para pedagang daging entok ataupun pedagang daging ayam itu memang selalu membeli entok itu yang sudah full bulunya. Jadi lebih enak dilihat lah, dan juga timbangannya juga sudah mulai mapan. Nah, biasanya setelah memasuki usia 4 bulanan itu dihargai ataupun bobot badannya itu sudah sampai ada yang 3 kg, 3,2 sampai dengan 3,1, karena memang pakannya full protein di sini teman-teman sekalian. Limbah ikan itu sangat melimpah sehingga terkadang sampai sisa-sisa sih tempat makannya. Tapi memang kalau yang namanya protein itu di sini sangat melimpah dan sangat baik untuk pertumbuhan. Nah, jadi setelah memasuki usia 4 bulan itu saatnya kita panen anakan entok tersebut. Jadi panen anakan entok ini memang menggunakan biaya kos pakan yang sangat murah, karena memang dedak padi, bukan dedak padi lah, hanya kulit padi yang digiling tanpa ada daunnya menir. Satu harganya per kilo di sini 1.500 per kilogramnya. Kawan-kawan sekalian, jika mau pesan juga bisa melalui saya, 1.500 per kilogramnya ya teman-teman sekalian. Bagi kawan-kawan sekalian mau memesan bisa memesan. Nah, jadi memang dia tidak ada menirnya, hanya kulit padi yang digiling, tapi cukup halus. Untuk proses pencampuran dia cukup halus teman-teman sekalian. Nah, kalau insang ikan lele itu lakukan sajalah kontrak untuk kawan-kawan sekalian. Jika di rumahnya dekat pedagang ikan lele ataupun pedagang ikan laut, itu kan banyak sekali limbahnya, itu kontrak aja lah kawan-kawan sekalian. Misalnya kawan-kawan sekalian datang, ini kalau insang-insang ikan lelenya biasa kalau mau saya kontrak ataupun saya ambil setiap 1 bulan berapa bayarnya, ataupun kawan-kawan sekalian jika ada saudara-saudara yang dekat ataupun pedagang ya bisa diminta saja secara gratis kawan-kawan sekalian bisa. Tapi kalau saya itu kontrak sehingga setiap bulan itu gampang bayarnya kawan-kawan sekalian, dan juga lebih murah dibanding kita beli pelet, jauh sekali kawan-kawan sekalian. Jadi memang kos pakannya sangat murah. Nah, jadi harganya biasanya saya jual itu per ekornya itu Rp150.000 jika memang bobot badannya sudah mencapai 3 kg lebih. Itu biasanya partai borongan ke Aceh saya jual kawan-kawan sekalian, jadi kirim keluar kota, tapi memang mereka yang jemput langsung ke area Medan. Nah, setelah itu memang kita buat saja lah per ekornya itu Rp150.000 sampai dengan 150 aja kita ambil gampangnya. Rp150.000 dikali 100 ekor entok pejantan. Nah, itu kawan-kawan sekalian sudah kita bisa menghasilkan lebih kurang Rp15 juta kawan-kawan sekalian. Jika kita pembesaran 100 ekor pejantan. Nah, Rp15 juta kita buat sajalah 5 jutanya itu untuk biaya pakannya memang sangat murah. Jadi biasanya saya kontrak itu Rp300.000 untuk insang ikan lele. Jadi kan murah kan sekali, 300.000 kali 4 bulan aja masih berapa duitnya. Dan dedak padinya juga masih harga yang murah, 1.500 per kilogramnya. Jadi biaya pakan dalam jangka waktu 4 bulan itu Rp5 juta. Jadi keuntungan kita untuk pembesarannya itu berkisaran Rp10 juta bersih kawan-kawan sekalian. Apalagi kawan-kawan sekalian tuh rajin mencari bahan-bahan pakan lainnya seperti sayur-sayuran yang ada di pasar, itu bisa keuntungannya bisa lebih maksimal lagi. Jadi saya rasa paham ya dari penjelasan saya kali ini. Sudah beberapa orang yang ingin menjoin dalam proses penjualan anakan entok, bisa join kita ya kawan-kawan sekalian dengan harga yang kita sepakati, yang mana harga tersebut bisa
dapat menguntungkan saya dan kawan-kawan sekalian juga tidak rugi, itu japri saja ke WhatsApp jika kesulitan dalam proses penjualan, khususnya untuk anakan entok yang sudah mulai saya terima saat ini. Kawan-kawan sekalian, jual saja ke saya tampung berapapun yang ada di kawan-kawan sekalian dengan catatan entok tersebut memang benar-benar sehat, sahabat peternak entok seluruh Indonesia. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.